sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran, memegangnya di dalam prinsip kehidupan, dihidupi olehnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut memikirkan perenungan kita, mari kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, menyertai kami dalam perenungan kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di dalamnya demi puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 48, peristiwa kebangkitan Lazarus. Mari kita baca. Yohanes 11, 33 sampai 48. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masguslah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgus buka hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka itu, Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Saudaraku, peristiwa Lazarus dihidupkan, banyak yang tahu kisahnya, bukan? Tetapi mari kita selusuri dulu peristiwa ini. Dikatakan kabar sampai kepada Yesus tentang Lazarus. Lalu Yesus datang. Maria menangis dan berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sayang kau tidak di sini dan datang pun terlambat." Ini yang menjadi persoalan serius adalah saudara yang dikasihi sudah mati dan hilang. Tentu pengharapan pun dan praduga muncul. Kalau saja Yesus ada di sini, pasti tidak mati. Kalau saja pas napas terakhir sudah datang, pasti tidak mati. Kan begitu. Maka semua mereka reka kalau gini. Dan itu kebiasaan kita. Padahal fakta di depan mata adalah Lazarus mati. Fakta di depan mata, Yesus ada di situ. Mestinya itu lebih cukup dan itu yang harus dipikirkan. Tetapi tidak. Oleh karena itu orang berbicara apa yang tidak penting untuk didiskusikan, bahkan yang penting menjadi diabaikan. Ini ironi.
Jadi kehadiran Yesus hanya menjadi tempat keluh kesah. Dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis, orang Yahudi bersama-sama dengan dia juga dalam kesedihan, masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan? Mari lihatlah." Ternyata sudah dibawa ke pekuburan, ke pemakaman, saudara. Ketika dia lihat orang Yesus itu nangis, ya, masgul hati, sedih begitu, kedekatan, perasaan yang utuh diekspresikan. Ia takut, ia menangis, ia sedih. Saudara-saudara, ada dua reaksi yang menarik. Yang pertama, orang bilang, waduh, dia begitu penuh kasih sayang. Bisa memahami orang yang sulit, orang yang menderita. Dia betul-betul penuh kasih sayang. Mengerti hati yang gelisah. Bagus ya? Tapi yang kedua, ini yang repot. Mereka bilang apa? Hah, dia ini lucu sekali. Kalau memang itu sahabat dan orang dekat, orang buta dia bikin melek. Kenapa yang ini tidak? Mestinya dia lakukan dong. Saudara-saudara, dua reaksi selalu mewarnai tiap peristiwa. Jangan saudara pikir Yesus disambut serta-merta. No. Oleh karena itu apa yang dilakukan Yesus? Makin sedihlah hatinya melihat perilaku orang-orang di situ. Yang tetap saja keras kepala dan tidak bisa percaya. Dia sedih. Bagaimana orang-orang ini? Seperti orang yang sudah menuju ke pembantaian, tapi tidak menyadari. Masih bisa bernyanyi kegirangan. Padahal dikit lagi, kematian tak terelakkan. Orang-orang berdosa yang dalam kepongahannya tak menyadari sedang menuju tempat pembantaian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajak mereka, ayo kita pergi lihat. Maka pergilah rombongan ke kuburan. Kuburan di sana itu memang model gua, saudara ya. Jadi gua itu nanti ditutup batu, orang bisa keluar masuk. Nanti orang ditaruh di peti-peti di dalam gua itu. Sesudah dibungkus dengan kain kafan. Nah, itu tradisi Yahudi. Sudah ada sejak awal. Jadi meninggal dibungkus kain kafan, dibalut dengan kain kafan, ya, lalu ditaruh di gua-gua. Jadi orang Yahudi tidak mati dikuburkan di dalam tanah, tapi di atas tanah. Ya, ini penting. Nah, oleh karena itu ketika pergi kemudian mereka menuju ke gua itu. Nah, gua itu mau dibuka. Coba buka. Lalu kemudian mereka menjawab, khususnya Marta. Tuhan, dia sudah 4 hari mati. Mungkin sudah agak bau. Saudara-saudara, mumi kan 1000 tahun ya. Ya tergantung Anda kaya apa miskin. Kalau Anda kaya, bisa pakai obat yang bagus, balsam yang bagus, artinya ya pembalutan atau pengobatan yang bagus akan tahan lama sekali. Apalagi kalau raja-raja itu mau mutu-mutu rempah-rempah termahal mereka pakai. Tapi kalau saudara orang biasa-biasa, ya mana sanggup beli rempah untuk bikin lama-lama. Kubur sebagaimana mestinya ya taruh di gua. Ya pasti kalau sudah bau 4 hari ya baulah ya. Lalu akan pelan-pelan mayat itu membusuk dan tinggal menjadi tengkorak satu waktu. Karena itu Marta berkata, too late. Sudah 4 hari, ia mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, Marta bicara betul, Maria bicara betul. Maria bilang, kalau saja engkau ada di sini, dia tidak mati. Sayang, ia sudah mati dan kau terlambat datang. Kira-kira bahasa itu. Kalau Marta, ya guru, sudah 4 hari mati, udah bau. Jangan. Dan wajar dia bicara begitu. Itulah yang dipahami dalam ukuran kemanusiaan yang amat sangat terbatas dan ketidaktahuan. Yesus mau apa? Padahal Yesus punya rencana yang berbeda. Memang dia sengaja memperlambat kedatangannya. Dan dia sudah mengantisipasi bahwa Lazarus akan mati. Dan itu yang akan dijadikannya satu momentum penting mengajar orang. Dia adalah Tuhan atas kematian. Karena dia akan membangkitkan Lazarus. Oleh karena itu saudara yang kekasih, dia menjawab kepada Marta, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?
Maka kemudian dimintalah batu itu diangkat beberapa orang biasanya, lalu diangkatlah batu itu. Tergantung, makin kaya, makin hebat orang itu, batunya biasanya makin berat. Ya, kalau sederhana ya batunya biasa, begitu kan? Oleh karena itulah kemudian Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sekeliling aku mengatakannya, supaya mereka percaya engkau lah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, ini menjadi menarik ya. Ini pelajaran penting bagi kita. Yesus berdoa pada Bapa, Bapa, aku mengatakan ini, bahwa engkau mengasihi aku. Aku tahu karena memang itu kita. Tapi supaya orang ini perlu tahu tentang hubungan kita, kira-kira begitu. Maka Yesus memproklamirkan kalimat. Jadi waktu dia memperkatakan sebuah perkataan bukan karena ketidaktahuan. Seharusnya begitulah kita. Kita juga tahu Tuhan pelihara kita. Tapi kita harus menyatakan doa kita. Kita tahu dia akan jaga kita, hanya tidak tahu apa yang akan dilakukannya atas hari-hari kita dalam bentuk perbuatan atau peristiwa. Tapi kita tahu dia pelihara kita, dia jaga kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekal ini sebetulnya sudah lebih dari cukup bagi kita untuk bagaimana hidup seperti apa yang Tuhan mau itu. Dan kita menjalani hari-hari kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Itu mestinya. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jadi sangat menarik. Ketika kemudian dia berkata kepada orang-orang di situ, pinggir, lalu dia masuk, lalu dia berseru dengan suara nyaring, Lazarus, marilah keluar. Saya pikir orang yang dengar pun langsung bingung. Bagaimana dia mau berteriak pada orang mati? Mari keluar. Tapi yang lain pun mulai berharap-harap cenas. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan teriakan itu? Maria dan Marta, saudara kandung Lazarus. Satu yang mereka inginkan, melihat saudara laki-laki satu-satunya itu hidup kembali. Saudara semata wayang yang mereka sangat sayang. Saudara, Yesus berkata, Lazarus mari keluarlah, dan tiba-tiba orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Ya, ada ruang bisa berjalan. Sehingga masih nempel-nempel kain itu. Tapi sudah memberi ruang gerak rupanya kepada dia. Sehingga orang mengatakan, bukalah kain-kain itu, biarkan dia pergi, lalu buka yang sisa-sisa itu. Maka hiduplah Lazarus. Saudaraku yang kekasih, kebahagiaan mewarnai orang percaya, kebahagiaan mewarnai keluarga Maria dan Marta, kebahagiaan mewarnai sekelompok orang lainnya di Betania. Kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Bagaimana ada sebuah peristiwa yang luar biasa, sehingga dikatakan bahwa Lazarus sudah bangkit. Lazarus hidup. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kemudian Lazarus hidup itu, Lazarus sudah bangkit itu, menjadi pemikiran serius dalam keimanan kita. Apa yang dilakukan orang? Pertama, ternyata banyak orang kampung itu menjadi percaya saudara. Mereka percaya kepada Yesus dengan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka menjadi pengikut Kristus. Menyenangkan? Puji Tuhan. Tapi stop. Masih koma. Stop. Masih koma. Ada yang jadi percaya. Tapi tidak sedikit yang kemudian pergi kepada orang Farisi justru memberikan laporan. Supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja niat busuk. Pertanyaannya adalah kenapa niat busuk itu tidak berubah melihat kuasa yang luar biasa peristiwa kebangkitan orang mati. Bersihkanlah benakmu kalau ada di benakmu bahwa mukjizat membuat orang bertobat. No! Pertobatan kasih karunia Allah bisa lewat mukjizat, tapi mukjizat bukan bertobat. Jadi jangan dibolak-balik dulu. Ya, 1001 cara Tuhan untuk menangkap orang dan bertobat. Murid-murid bertobat karena dipanggil, ayo ikut, kau jangan situ ya, aku jadikan kau penjala manusia, dan seterusnya. Saudara yang kekasih,
Apa yang terjadi bagi Lazarus dan keluarganya? Ada orang desa yang menjadi percaya dan mereka memberikan dirinya. Tapi sekelompok lain jahat hatinya. Maka disampaikanlah kepada imam, dan imam kemudian mengumpulkan dengan segera bikin rapat mendadak soal ini. Sehingga rapat mendadak diadakan dipimpin oleh Imam Kayafas pada waktu itu. Maka pada waktu mereka ribut satu sama lain apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, karena mereka mulai kehabisan akal, Kayafas berkata, "Saudara-saudara, tidakkah kamu insaf bahwa lebih baik ya orang ini mati sendiri ya untuk kita daripada bangsa kita yang tercerai-berai?" Maksudnya gini, kita bunuh orang ini selesai, jadi bangsa kita tidak tercerai-berai. Argumentasinya sederhana. Kalau kita tidak bunuh dia, nanti banyak orang ikut dia. Nanti kalau sudah ikut dia, tidak ke bait Allah lagi. Kalau nggak ke bait Allah, nanti bait Allah dirubuhkan, dihancurkan lagi nanti, diambil kekuasaan. Karena memang Pilatus sebagai gubernur Roma pada waktu itu pernah menghina bait Allah dengan menumpahkan darah dari binatang haram di depan pintu bait Allah. Jadi ada ketegangan yang sengit sebetulnya antara orang Yahudi dan Pilatus. Walaupun pada peristiwa penyaliban, dua orang yang sengit ini heran bisa bersekutu bersama. Dua kejahatan melawan kebenaran menjadi persekutuan yang luar biasa. Ironis ya? Tapi itu bisa kita baca dan kita lihat. Kompaknya orang jahat. Nah saudara-saudara yang kekasih, di dalam peristiwa rapat itu menjadi sangat kontras karena di sebelah sini di tempat kelompok keluarga Lazarus ada kesukacitaan karena Lazarus dibangkitkan. Dan ada kesukacitaan karena ada orang percaya. Di sebelah sini, sekelompok lagi, para rabi-rabi Yahudi, ahli Taurat, imam sedang rapat. Untuk menghabisi Yesus, itu kesimpulan akhir. Jadi lebih bagus satu orang ini mati dan kita punya bangsa tidak tercabik-cabik. Saudara, Kayafas jahat? Yes. Ngomong dalam maksud jahat? Yes. Tapi apakah yang dia omongkan salah? No. Yang dia omongin benar? Yes. Memang betul. Karena satu orang, bangsa Israel akan diselamatkan. Dan orang itu adalah Yesus. Memang betul. Yesus harus dibunuh dan mati. Karena dengan itulah penebusan dosa dinyatakan. Sayangnya, keluar dari mulut Kayafas. Dan dia pelakunya. Saudara-saudara, pikirkan khotbahnya atau statementnya itu benar-benar. Dianya nggak benar. Hah? Kadang-kadang kita kaget ya. Makanya kalau baca Alkitab itu teliti. Khotbah benar bisa? Benar. Orang yang nggak benar? Iya, benar-benar nggak benar tuh. Loh kok gitu ya? Ya iya. Karena itu teliti. Bagaimana dia hari-harinya, keluarganya, dan seterusnya. Nah inilah yang menjadi perlu untuk kita selusuri dalam hidup keberimanan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Mengerti dan menyadari dengan jelas, mengerti dan menyadari dengan tepat, tidak salah dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu yang harus. Inilah yang mestinya kita pikirkan. Nah oleh karena itu, apa yang terjadi ini menjadi peristiwa yang luar biasa. Tidak biasa-biasa lagi. Bagaimana kebenaran itu dinyatakan. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kayafas berbicara dalam ketidaktahuannya. Tapi dia berbicara benar. Tanpa sadar dia sudah bernubuat. Dan nubuatnya benar. Tapi dianya nggak benar. Karena memang Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Menebus bangsa itu. Dan Paulus menyebut itu dalam 1 Korintus 15, 20 sampai 22. Di 1 Korintus 15, 20 sampai 22 Paulus bilang apa? Sama seperti satu Adam, manusia jatuh dalam dosa. Begitu pula karena satu orang Kristus, manusia diselamatkan dari dosa. Saudara lihat, Yesus membangkitkan Lazarus. Orang Farisi sengit dan ingin membunuhnya. Saudaraku yang kekasih, hidup melayani Tuhan tak selalu serta-merta penyambutannya jadi megah.
Kasihan kalau saudara berpikir saudara akan dapatkan semuanya dan berharap dari kematian Kristus akan bisa pesta pora. Wah, wah, wah. Anda salah. Ceritakanlah kematian Kristus. Mungkin Anda juga bisa menyusul di sana. Tergantung kehendak. Tetapi ada satu yang jadi penting. Ketika terjadi dalam kehidupan ini, pergumulan dan pasang surut, jangan cengeng. Jalani hari-harimu, lakukan kehendak Tuhanmu supaya hidup memuliakan namanya. Inilah pertandingan kita yang sengit, yang perlu kita lakoni dalam keseharian kita. Inilah pertandingan kita yang sengit, yang tidak boleh kita abaikan dalam kehidupan kita. Berkelahi dan berjuang untuk kebenaran, supaya hidup memuliakan Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada peristiwa tentang niat jahat untuk menyalibkan Yesus menjadi sebuah peristiwa penting yang tak bisa kita abaikan. Itu menjadi sebuah peristiwa penting yang tak bisa kita ingkari. Yesus tidak melarikan diri. Ia menghadapinya. Ahli-ahli Taurat itu, mereka sangat jahat. Tapi mereka ahlinya Taurat. Mereka pendetanya pada zaman itu begitu ya. Mereka alim ulamanya, mereka pemimpin agamanya. Bernubuatnya benar, kelakuannya nggak benar. Jahatnya luar biasa. Tapi kalimat mereka, bacaan Taurat mereka, suci. Hati-hati. Perlu belajar. Yesus membangkitkan Lazarus. Orang Farisi sengit. Ada orang yang percaya dan menerimanya. Tidak sedikit yang malah bersekongkol untuk membunuhnya. Dua kelompok selalu ada. Bahkan Yesus, Tuhan, manusia sempurna itu, yang tak pernah berbuat dosa itu, yang tak ada dusta di mulutnya itu, yang tak ada kelemahannya itu, pun mengalami hal yang sama. Ayo kita belajar, apalagi kita. Karena itu jangan anggap pelayanan itu bim salabim, lalu kau berdoa gedebuk prak jadi semuanya. Tidak bisa seenaknya. Jangan juga anggap pelayanan itu adalah lihat sana, lihat sini, dapat penglihatan ini, itu beres semuanya. No! Hidupmu, hari-harimu yang kau lihat dan bisa kau ukur. Evaluasi. Uji, betulkah kita di jalan itu? Supaya kita ada bersama dalam perkumpulan dengan keluarga Lazarus, mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur padanya. Jangan sampai kita ada dalam kumpulan di rumah Imam Kayafas dan merancang kejahatan untuk menghabisinya. Saudara mengerti? Inilah yang perlu, saudara. Karena jangan lupa yang kumpul Imam Kayafas, imam ini dan imam-imam lain, ahli-ahli Taurat lain udah komplit orang-orang pintar agama itu. Lalu ada umat yang ikut di situ di kelompok. Ya. Jadi bukan orang bodoh, bukan orang kafir, bukan orang Roma. No. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mengerti kebenaran itu. Orang-orang yang selalu ada di bait Allah. Orang-orang yang selalu menjalankan puasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Orang-orang yang selalu luar biasa, merasa dirinya sangat suci dan selalu mentahirkan diri, membasuh tangannya, membasuh kakinya. Orang-orang yang sangat luar biasa, tidak makan ini dan tidak makan itu, sangat disiplin terhadap perpuluhan dan selalu memberikan. Doanya panjang, puasa seminggu 2 kali, perpuluhan tepat waktu dan tepat hitungan, begitu ya. Puji-pujiannya luar biasa. Tapi ternyata jahatnya pun luar biasa. Saudara, ritual is a ritual. Minus spiritual, ritual is nothing. Perhatikan, jangan sampai engkau terjebak ritual saja, tapi tidak punya spiritual. Maka spiritual adalah hidup yang teruji, bisa dikenali. Biar kita mengenali diri kita, biar kita menguji diri kita, sudah benarkah kita di hadapan Tuhan kita? Kalau tidak, mari kita perbaiki. Supaya kita jangan jadi salah, saudara. Nah, inilah kehidupan. Ini perkelahian, ini pertandingan yang harus diselesaikan. Hiduplah di dalam Tuhan, layanilah Tuhan, lakukanlah kehendaknya untuk puji hormat bagi namanya.
Sehingga sungguh-sungguh dalam gairah pelayanan kita tak terpengaruh pada apa yang terjadi, peta yang silih berganti. Berkumpullah di tempat Lazarus karena Yesus sudah menghidupkannya. Tapi terancam karena persekongkolan dan pembunuhan semakin mendekat kepadanya. Namun begitu jangan berkumpul di tempat para imam yang selalu penuh dengan ritual yang mencengangkan, tapi jauh dari kehidupan yang sesungguhnya. Mengumpulkan persembahan untuk memperkaya dirinya dengan alasan berkat Tuhan dan hak imam. Tak ada semangat pada mereka seperti semangat pada Rasul Paulus. Bagiku upah adalah upah jikalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Adakah semangat seperti itu hidup dalam hidup kita? Pertanyaan yang sangat sengit, saudara. Lebih lagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya hidup sebagai pendeta harus terus mengkoreksi diri. Banyak kelemahan kekurangan yang harus diperbaiki menuju kepada apa yang menjadi kehendak. Karena itu belajar selalu firman-Nya. Bergairah terhadap firman-Nya. Tidak boleh berhenti. Dan ini harus kita lakukan. Hidup tidak mudah karena memang Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Tapi hidup selalu berkemenangan karena memang Dia mengatakan. Tapi kemenangan artinya kalau kau sakit, kau menang atas rasa sakitmu. Nggak sembuh, tidak apa-apa, tapi kau bisa jalani. Ya tak? Nggak punya uang, kau tidak jadi pencuri karenanya. Tapi sukacitamu tidak pernah berkurang juga di dalamnya. Wow, indah, luar biasa. Hidup yang berkemenangan, di mana sukacita ada. Sehingga kita tetap melakoni keseharian kehidupan kita di dalam Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, maka pahamlah kita bagaimana Lazarus bangkit ternyata jadi kegelisahan bagi para imam. Lazarus bangkit ternyata menjadi kemarahan kepada mereka. Lazarus bangkit, ini menjadi pemicu utama yang makin kuat mendorong orang Yahudi ingin menghabisi Yesus. Karena mereka takut kehilangan pengikut. Karena pengikut itu kalau pindah semua, itu uang itu. Pengikut adalah uang. Mereka membayar upeti dalam tanda petik ke bait Allah. Semua dikatakan untuk Allah, tapi yang memakai imam dan yang menikmatinya imam pada waktu itu. Mereka betul-betul bekerja hanya untuk uang dan bukan untuk Tuhan. Tapi yang mereka perjualbelikan memang Tuhan, karena itu barang jualan yang paling laku. Semoga kita tidak di situ. Jadilah orang Kristen yang murni untuk melayani Tuhanmu. Biar kita dipimpin, dituntun, menikmati kasih karunia yang besar dalam hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita memahami kebenaran yang utuh. Amin. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terus tolong pimpin kami untuk menasakan, menyadari pimpinan-Mu yang tak terbilang. Sehingga tetap setia di jalan-Mu, tak menjual diri pada berbagai pengajaran salah di hidup ini. Ajari kami, tuntun kami, bimbing kami, sehingga hidup kami memperkenankan hati-Mu. Hidup kami berkenan kepadamu. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Sampai bertemu lagi saudara. Dan jangan lupa terus kunjungi website kita www.reformata.com. Shalom.